Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah From Line ya. Oke. Ini mata kuliah komunikasi data materi kedua ya. Materi kedua terkait pemodelan komunikasi data ya. Pemodelan komunikasi data. Komunikasi data dimodelkan. Kira seperti itu kan? Komunikasi data dimodelkan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya, kenapa perlu dimodelkan? Kenapa komunikasi data ini perlu dimodelkan gitu ya? Nah, itu yang akan kita bahas gitu ya. Akan kita bahas. Nanti aja. Gitu, berikutnya kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya akan coba jelaskan introduction dulu ya di materi kedua. Oke. Ini sebenarnya introduction-nya. Oke, ini ya terkait judul ini akan saya jelaskan di sini ya. Pertanyaan awal ini sebenarnya ada di materi pertama ya. Di akhir slide saya jelaskan ada pertanyaan ya. Pertanyaan seperti ini kurang lebih. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Oke, bagaimana kita mempelajari proses? Nah, kata kuncinya ini ya. Kita mempelajari proses ya. Proses bagaimana data ya dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan. Bagaimana prosesnya ya? Bagaimana prosesnya data itu dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan. Nah, untuk mempelajari prosesnya kita menggunakan pendekatan pemodelan gitu. Ya, pendekatan pemodelan nih, pemodelan. Kalau dalam jaringan ada dua nih pendekatan pemodelan. Yang pertama kita kenal TCP/IP ya, pemodelan TCP/IP. Yang kedua, oke. Untuk yang kedua, sebentar ada masalah sedikit di whiteboard saya. Oke, yang kedua di sini ya. Nggak bisa di sini. Sebentar. Yang kedua. Oh, bisa. Yang kedua itu ya, yang kedua di sini ya. Nggak tahu nih. Kenapa nih? Yang kedua pakai model OSI ya. Pakai model namanya OSI ya. Yang pertama TCP/IP, yang kedua modelnya OSI ya. Seperti itu. Kita belajar dua pemodelan itu ya. Dua pemodelan itu, TCP/IP dan OSI. Kira seperti itu ya, pemodelan. Nah, oke, sebelum ke sana ya, kita coba review dulu ya terkait data dan informasi karena dua istilah ini ya sangat mengganggu. Bukan mengganggu, kadang-kadang kita bingung ya bedanya apa sih data dan informasi dalam jaringan gitu ya. Nah, kita clearkan nih di sini dulu ya bedanya data dan informasi. Sekedar informasi, sekedar informasi ya, bener ya, sekedar informasi bahwasanya bedanya data dan informasi hanya dari sisi tulisan. Di tulisan, padahal kenyataannya sama saja ya, sama saja. Artinya gini, data ya informasi, informasi ya data, begitu ya. Tapi bedanya gini, ini sudah saya tuliskan ya. Bedanya gini. Jadi apa ya? Kalau kita bisa telaah lagi, informasi kan ya, informasi itu contohnya apa ya? Ada teks ya. Misal teks itu kita menggunakan layanan email ya. Kita lebih cenderung kan membaca tulisan nih ya, membaca teks gitu. Itu informasi ya. Itu informasi ya. Teks berupa layanan email gitu ya. Itu berupa tulisan kebanyakan di sana. Nah, itu informasi. Itu informasi. Kemudian kita menggunakan layanan, kalau gambar itu apa ya? Layanan dalam email juga ada gambar gitu ya. Ada gambar bisa seperti itu ya. Selain teks juga ada gambar itu. Contoh gambar lagi kita searching di Google ya. Searching di Google gambar misalnya buah jambu. Padahal ini bukan buah jambu, ini apa? Pikachu ya. Gambar Pikachu gitu ya. Nah, kita melihat gambar. Gambar itu apa? Gambar adalah informasi yang kita manfaatkan gitu ya. Ada teks, ada gambar. Berikutnya apa? Suara. Suara itu apa? Informasi juga ya. Contoh suara adalah kita menggunakan voice call lewat WA misal gitu ya. Itu adalah suara gitu ya. Itu adalah suara. Kemudian informasi berikutnya adalah video. Kita nonton YouTube, begitu ya, itu video ya. Informasinya berupa video. Nah, teks, gambar, suara, video itu adalah informasi, gitu ya. Informasi yang kita manfaatkan, ya, oke, kita manfaatkan, kita nikmati, gitu ya. Jadi seperti itu.
Nah, semua informasi ini nantinya akan dilewatkan dalam jaringan sebelum ke data ya, sebelum data. Semua informasi ini akan gini ya, ke sini. Nah, sini akan dilewatkan dalam jaringan, akan dikirimkan dalam jaringan begitu ya. Seperti itu. Nah, ketika dilewatkan dalam jaringan, nama informasinya jadi berubah. Namanya apa? Namanya jadi data. Begitu, jadi data. Jadi kesimpulannya adalah informasi ketika dinikmati oleh kita, oleh user, namanya informasi. Ketika informasi lewat jaringan, namanya adalah data. Sebenarnya juga sama informasi, tapi beda sudut pandang. Kalau dalam sudut pandang jaringan namanya data. Karena sudut pandang kita sebagai user namanya adalah informasi. Jadi jelas ya. Jadi saya tulis di sini ya, data adalah informasi yang dikirimkan dalam jaringan gitu ya. Ketika lewat jaringan dalam beribut. Ketika dalam jaringan berubah jadi data. Begitu, jangan berubah. Jangan bingung ya. Jangan bingung, sama saja mau informasi atau data. Isinya sama saja, beda sudut pandang saja gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi dalam jaringan data, user, kita, informasi gitu ya. Sudut pandangnya saja. Begitu ya, jangan bingung. Oke, kalau sudah sekarang saya lanjut. Nah, data dalam jaringan. Nah, data itu gitu ya, adanya di dalam jaringan, bukan adanya ya, sudut pandangnya dalam jaringan. Oke, seperti itu. Nah, data kan mau dikirimkan tuh dalam jaringan gitu ya, dalam jaringan. Dah, kata kuncinya di sini, jaringan akan menganggap informasi itu sebagai sebuah data. Jelas ya, gampang ya. Nah, misal nih ada PC1, oke, sebagai pengirim. Nah, ingat konsep materi pertama ya, komponen pembentuk sistem komunikasi data. Ya, salah satunya ada pengirim, ada penerima, misal PC2 di sini sebagai penerima, kemudian ada media, oke, masih ingat ya. Ada media di sini, ada data, satu lagi apa? Protokol gitu ya. Nah, yang kita konsepnya di sini ya, kita jelaskan di sini. Jadi, pengirim ini mengirimkan data, misal ini ke router gitu, dari router data tadi dikirimkan ke PC2 sampai gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses data tadi dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan ini loh ya. Antar PC1 ke router, router ke PC2 gitu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu kita menggunakan pendekatan model ya. Dalam jaringan pendekatan modelnya itu ada dua nih, ada dua ya. Pendekatan modelnya ada dua. Oke, ada model OSI sama TCP/IP. Jadi ada dua model nih, ada model OSI sama TCP/IP. Nanti kita belajar dua-duanya ya, model OSI dan TCP/IP. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Sekarang hubungannya aplikasi sama data. Apa hubungannya aplikasi sama data? Hubungannya adalah data itu akan di-generate oleh aplikasi yang kita gunakan. Gampang ya? Data itu akan dibangkitkan atau di-generate dengan aplikasi oleh maksudnya soleh gitu ya, sorry atau maaf, oleh bukan ya. Data akan di-generate oleh aplikasi yang kita gunakan. Contoh, kita browsing gitu ya. Kita browsing, kita ingin request informasi tertentu lewat server Google. Misal seperti itu, kita browsing, kita ketikkan, kita pakai apa aplikasinya? Google Chrome. Misal seperti itu ya. Kita seperti itu, berarti Google Chrome tadi akan men-generate data apa? Data request ya, akan menjadi data request ke server. Server saya butuh data, misalnya kita butuh informasi misalnya barang bekas, seperti itu ya. Nah, search di Google ketemulah, maka oleh si web browser tadi, misal Google Chrome, ini bisa dikatakan aplikasi. Aplikasi untuk apa? Generate data request ke server. Begitu pula sebaliknya, server misalnya ngaktifin aplikasi apa, atau layanan apa, misalnya web, layanan web ya di sana ya. Oke, dengan layanan web maka dia generate data juga. Dia data apa? Data replay ya, data replay, data yang berupa informasi yang diinginkan oleh si user, oleh kita. Gitu ya, semoga paham ya. Jadi kalau browsing itu aplikasinya, browsing itu aktivitas ya. Aplikasinya bisa pakai Google Chrome gitu ya. Nah, informasi yang di generate itu bisa berupa teks dan gambar gitu ya. Oke. Lanjut ya.
Contoh lagi kita YouTubean. YouTubean itu pakai Google Chrome juga sama ya, tapi beda web aja, website kita beda website misal gitu ya, www.youtube.com gitu ya. Kita searching di situ, kita menikmati video kuliah saya. Promosi ya, video kuliah atau yang musik gitu ya, atau yang lain pakai YouTube gitu ya. Nah, dengan YouTube kita juga akan mengenerate data ya. Kita generate data. Misalnya kita ketikkan www.youtube.com berarti data request ya, sama ya ke server YouTube. YouTube juga akan di sana akan sudah diaktifkan layanan server ya, server khusus untuk streaming. Nah, dari layanan itu dia akan memberikan data ke kita. Oke, materi ke kita, video ke kita, begitu ya. Seperti itu ya. Nah, aplikasi sekali lagi akan mengenerate data. Kalau pakai YouTube itu informasinya berupa suara dan video gitu ya. Nah, seperti itu. Jelas ya hubungannya aplikasi dan data. Sekali lagi, data itu adalah informasi yang dikirimkan dalam jaringan. Oke, berikutnya apa? Berikutnya, kalau sudah mengenal data, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana data itu dikirimkan? Oke, jelas. Bagaimana data dikirim? Nah, untuk dikirimkan butuh yang komponen tadi loh, komponen pembentuk komunikasi data ya. Ada penerima, ada pengirim, ada media, ada data gitu yang dikirimkan, ada protokol gitu ya, masih ingat ya. Nah, konsepnya di sini bukan bagaimana data dikirimkan, tapi representasi ya, representasi data. Jadi data itu ketika dikirimkan dalam jaringan, dan jaringan itu identik dengan media. Oke, sekali lagi, jaringan itu identik, tapi nggak selalu ya ada perangkat di sana, tapi jaringan itu identik dengan media. Nah, kalau ke ahli jaringan dikatakan ahli media, yang ya bisa tapi nggak melulu ya, nggak melulu. Bisa ahli media, oke, bisa juga ahli perangkat di sana, berhubungan dengan media dan ya, bukan slash ya, dan perangkat gitu ya, dan perangkat. Nah, kalau kita ngomong media, nah data ketika dilewatkan dalam bentuk media, representasinya berupa apa? Berupa apa wujudnya? Nah, ketika lewat media, misal ini ya, klien nih ya, request data ke web server, dia pakai Google Chrome, dia ketikkan apa yang dia inginkan, dia browsing kira seperti itu, maka dia akan kirim nih data request, akan kirim data tulisan saya data request ke web server. Nah, data request ini ketika dikirimkan lewat media, bentuknya apa? Bentuknya adalah ini ya, bentuknya adalah deretan bit. Nah, bentuknya adalah deretan bit seperti ini nih, 0101. Lalu dikirimkan ke server, ke web server. Nah, seperti itu ya. Jadi representasi data itu dalam bentuk deretan bit gitu ya nih, dalam bentuk deretan bit ya, ketika ditransmisikan lewat media. Jelas ya? Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai bagian data ya, bagian data. Jelas terkait data, karena pelajarannya adalah komunikasi data. Nah, berlanjut ke ini pemodelan. Berlanjut ke sesi pemodelan. Oke, berlanjut ke sesi pemodelan. Oke, berlanjut ke sesi pemodelan. Nah, sebelum ke pemodelan ya, sebelum ke pendekatan pemodelan, saya akan mencoba menganalogikan kenapa perlu dimodelkan gitu ya. Kenapa dimodelkan proses dari proses kirim data ya, dari pengirim ke penerima, perangkat pengirim ke perangkat penerima. Nah, saya analogikan. Contoh kita bepergian menggunakan pesawat gitu ya. Ini saya cuplik dari bukunya Kuroshi ya, Kuroshi tentang jaringan komputer ya, bisa dilihat di sana sih sebenarnya ya, gambar ini ya, seperti itu. Nah, dari buku Kuroshi itu dijelaskan terkait ini ya, misalnya kita bepergian naik pesawat gitu ya. Ketika kita bepergian naik pesawat gitu ya, sebenarnya dari kita titik awal sampai kita sampai ke tujuan gitu ya, itu sebenarnya ada bagian-bagian yang bekerja di sana gitu ya, di mana bagian-bagian itu menjalankan fungsi yang spesifik gitu ya, bagian-bagian yang menjalankan fungsi yang spesifik gitu ya. Contoh di sini,
kalau kita naik pesawat gitu, ada bagian yang namanya ticketing. Jadi bagian itu fungsinya nih ya, satu ya di sini ya. Bagian itu fungsinya ya hanya tentang tiket, berkaitan dengan tiket, beli tiket gitu ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, ada bagian tiket gitu ya. Kemudian setelah tiket kita dapat, oke, kita datang ke airport gitu ya. Di airport itu ada bagian lagi gitu ya, ngurusi bagasi. Jelas ya? Ada yang ngurusi bagasi. Bagiannya ya ngurusi bagasi gitu ya. Oke, tiket enggak. Dia kayaknya ngurusin bagasi. Jelas ya? Oke, setelah ngurusin bagasi, ada bagian lagi yang ngurusin penumpang. Ya, check-in tiket gitu ya, paspor kalau keluar negeri dan sebagainya. Jadi ngurusin penumpang aja kerjaannya bagian itu. Jelas ya? Ngurusin penumpang. Oke. Setelah itu, oke, ada bagian yang ngurusin, satu lagi ya, ada bagian yang ngurusin parkir pesawat gitu ya. Bagiannya cuma ngurusin parkir pesawat gitu ya. Ada kan yang parkir pesawat itu loh ya. Pernah naik pesawat kan? Ada bagian ngurusin pesawat, parkir gitu yang saya nggak tahu, mohon maaf, ada komentar lah. Itu istilahnya apa yang bagian itu yang markirin gitu ya. Kalau tukang parkir lah, kiri gitu ya, seperti itu misalnya ya. Saya nggak tahu itu apa ada profesinya ya, kayak seperti itu. Oke, setelah pesawat, kemudian kan pesawat terbang nih, saya terbang yang kelima. Ketika terbang ada bagian yang ngurusin pesawat, ya lalu lintas pesawat ada bagiannya, ternyata gitu ya. Ada bagiannya ketika take off, ketika landing, ketika di udara, ada yang ngatur biar nggak tabrakan. Apa nama lembaganya? Saya tahu, karena saya ada di contekannya ya, ATC. Ada panjangnya apa ya? Air Traffic Controllers gitu ya. Sorry kalau saya salah ya. Pokoknya ATC gitu ya. Oke, seperti itu. Bagian seperti itu. Jadi dia terkait tuh ya. Dia terkait, kita terbang itu ada bagian-bagian yang mengatur gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian pesawat terbang nih di udara, ada ATC yang ngatur. Kemudian pesawat parkir nih ya. Ini 5. Lihat. Kemudian parkir nih, landing. Ada yang ngatur tuh parkir. Kemudian kita ada yang ngatur ngurusin penumpang sampai gitu ya, dicekin lagi pasportnya, dicekin lagi tiketnya, begitu ya. Kemudian kita ke bagasi, kita ngecek bagasi kita, bawaan kita ya, seperti itu. Ada yang ngurusin bagasi, kita cekin nih. Bagasi tadi kan sudah masuk tuh di sini nih. Ini setara nih ya. Setara. Bagiannya ngurusin bagasi aja ya. Setelah ngurusin bagasi, bagaimana cara kemudian kalau keluar biasanya jarang dicek tiket ya. Nah, tiket di sini untuk apa? Check-in tiket bagian berikutnya. Bagian tiket ini bisa untuk menerbitkan tiket gitu ya, atau bisa juga ngecek misalnya di keluar dicek tiketnya gitu ya, ngurusin tiket. Oh ini bener nggak identitasnya, mau kemana? Kira seperti itulah ya. Kalau ini saya susah membayangkan, perasaan keluar pesawat tuh dicek tiket nggak ya? Udah lama naik pesawat saya ya. Seperti itu. Nah, pokoknya ada bagian yang ngurusin tiket ya, ada bagian yang ngurusin bagasi, ada bagian ngurusin penumpang, ada bagian yang ngurusin pesawat parkir, ada yang bagian yang ngurusin pesawat terbang. Jelas ya, ada bagian-bagiannya ya. Oke, kata kuncinya di sini. Jadi kita terbang ternyata ada bagian. Oke, ada bagian gitu ya. Ada bagian yang dia menjalankan fungsi yang spesifik gitu ya, menjalankan fungsi, fungsi. Sorry, ini agak susah pulpen saya. Sini aja ya. Ada bagian mana? Ada bagian gitu ya, yang menjalankan fungsi gitu ya, yang spesifik ya. Yang spesifik gitu, yang fungsi yang spesifik gitu ya, di mana antar bagian menjaga fungsi spesifik tadi saling terkait gitu, saling terkait. Nah, kalau saling terkait makanya kita buat konsep layering gitu, konsep layering. Nah, ini layer ya, bagian layeringnya dari beli tiket, bagasi, penumpang gitu ya, pesawat take off, layak terbang dan sebagainya. Dia konsep layeringnya. Ingat panahnya ke bawah, bawah lagi, ke sini, ke atas gitu ya, ke atas sampai kita sampai keluar airport itu ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Nah, begitupun sama ya, begitupun sama ketika di jaringan ya.
konsep data itu dipertukarkan juga menggunakan konsep layering. Nah, di sini juga menggunakan konsep layering. Ya, konsep layering gitu ya. Berarti ada bagian nantinya, ada bagian-bagian seperti ini ya, dan nomor ya. Nanti ada bagian di sana menjalankan fungsi spesifik. Antar bagian juga akan saling terkait. Jelas ya, seperti itu. Nah, dalam jaringan itu pendekatan modelnya ada dua, ya, ada dua. Pertama TCP/IP, ya. Pertama adalah TCP/IP. Ini model pertama yang diperkenalkan di dunia jaringan, gitu ya. Model ini diusulkan sekitar tahun 60 oleh DARPA, ya. Kepanjangannya saya lupa. DARPA itu di inilah ya, kalau tidak salah, maaf kalau dikoreksi ya. Ini di militer ya, pertahanan di Amerika, kalau seperti itu ya, pertahanan sana. Jadi aplikasinya itu di komunikasi militer. Jadi apa ya, komunikasi antar perangkat untuk implementasi ketahanan ya, seperti itu. Nah, itu diusulkan oleh DARPA tahun 60, kemudian dipublishing ya. Dipublishing itu artinya apa ya, dipublishing ya? Diterbitkan gitu ya, atau diumumkan itu oleh lembaga yang berbeda. Namanya lembaga yang yang mempublishingkannya itu namanya IETF. Ini kepanjangannya, Internet Engineering Task Force. Itu yang mempublishing ya, atau bahasa di sini organisasi pembuat standarnya. Ya, pembuatnya sebenarnya mengusulkan ini ya DARPA, tapi yang buatnya itu IETF serta publishingnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berjalan waktu, muncul namanya standar OSI. Ya, OSI ini diusulkan tahun 70 oleh ISO ya, oleh ISO. Ya, ISO ini kepanjangan International Organization for Standardization. Jadi beda pengusul saja ya, beda pengusul ya, beda pembuat. Kalau TCP/IP IETF, kalau OSI ini ISO ya. Nama apa itu pembuat standarnya begitu ya. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua begitu ya? Sebenarnya kita mau pakai mana aja terserah ya, TCP/IP atau OSI. Tapi kita kenal sejarah dulu ya, kenal sejarah dulu. Nah, sejarahnya adalah gini ya, TCP/IP itu tadi bilangnya adalah konsep bagian layering gitu ya. Jumlahnya ada 4 kalau TCP/IP ya, ada 4, ada application transport internet link atau network access bilangnya. Nah, di sini link ya, tapi nanti ada konsep juga nyebutnya network access gitu ya. Tapi kita simak dulu di sini nih ya. Nah, kita belajar model referensi TCP/IP. Nah, sama aja. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat proses bagaimana data dipertukarkan antar jaringan. Ternyata prosesnya seperti ini loh gitu ya. Ada bagian-bagian yang bekerja di sana begitu, sehingga data itu dikirim begitu ya. Paham ya, seperti itu. Nah, untuk mempelajarinya sebenarnya kita mau pakai TCP/IP, OSI is okay gitu ya, enggak masalah gitu ya. Oke, nanti kita cerita ya. Kenapa mau pakai yang mana begitu ya, kita cerita nanti ya, next slide. Tapi kita simak dulu di TCP/IP. Nah, konsep TCP/IP itu ada 4 layer di sana. Ada 4 layer, ada 4 bagian gitu ya. Ada 4 layer, ada 4 bagian. Nah, penomorannya gini ya. Ini unik ya. Penomorannya 1 itu tidak dari atas, tapi 1 dari bawah. Berarti yang atas nih 4. Oke, aplikasi. Oke, kemudian 3 transport, kedua internet, 1 link, atau literatur yang lain menyebutnya network access gitu ya. Nah, seperti ini konsepnya. Kan dalam jaringan ini di sini nih network topologi ya. Dalam jaringan sih gampang ya. Kita konekin ya, kita hubungin perangkat. Kemudian kita kirim data, selesai. Ya, kita ping atau yang lain lah, kirim streaming video atau yang lain yang usernya menikmati data kita, streaming kita, selesai, that's it gitu ya, selesai. Tapi dalam konsep data dibuat lebih ribet. Dibuat lebih pusing, namanya ada data flow nanti ya. Bagaimana data flow itu, bagaimana data itu dipertukarkan antar perangkat tadi, gitu seperti itu. Nah, kita di sini kita lihat overview dulu ya tentang TCP/IP. Bahwasanya kalau misalnya ini host tuh komputer ya. Komputer A mengirim di sini data, misal gitu ya, ngirim data, oke, data sampai ke router 1 misalnya. Dari router 1 data dikirimkan ke router 2, router 2 dikirimkan ke host B, sampailah. Selesai. Tapi dalam istilah komunikasi data tidak seperti itu. Ada namanya data flow ya, data flow, aliran data. Gimana cara melihatnya? Pakai pendekatan referensi model gitu ya.
Contoh di sini pakai TCP/IP. Nah, TCP/IP menjelaskan ada konsep layer, ada 4 layer. Mulai dari aplikasi, ya. Masih ingat tadi konsepnya? Bagian menjelaskan fungsi yang spesifik. Nah, masih ingat ya? Nah, itu pun sama ya. Masing-masing bagian ini menjelaskan fungsi yang spesifik. Nanti kita lihat lebih detail gitu ya. Tapi secara garis besar fungsinya ini seperti ini. Nanti kita ada namanya proses to proses, tapi nanti aja lah ya. Kita akan nyimak proses to proses ya, transport ada host to host, tapi kurang lebih seperti ini ya. Data dari sumber ke tujuan itu bisa sampai. Nah, pertama, aplikasi itu fungsinya adalah generate data, membangkitkan data, generate data gitu. Itu fungsi dari layer aplikasi. Oke, data kemudian dikirim gitu kan ya. Sebelum dikirim transport gitu ya. Ini sudah generate data kemudian lari ke bawah ya. Kan terkait tuh, terkait ke bawah ketiga ke transport. Transport ngapain? Oleh transport sediakan kendaraan. Kira seperti itulah ya analoginya ya. Transport menyediakan kendaraan untuk membawa data gitu ya. Gampang ya untuk membawa data. Oke, seperti itu. Nah, setelah transport selesai nih kendaraannya ada nih. Nah, oke, masuk ke bagian berikutnya internet. Internet ngapain? Data tadi dikasih alamat gitu. Data tadi dikasih alamat supaya apa? Tahu kemana mau dikirimkan. Gitu kan? Sama ya kalau kita mengirim tentu saja harus ada alamatnya, sumber dan tujuannya gitu ya agar paketnya sampai gitu ya. Nah, gitu pula di jaringan ada bagian-bagiannya begitu ya. Nah, setelah dari internet turun ke bawah link. Link di sini itu ini aneh-aneh. Pulpen saya bagian bawah nggak bisa. Pakai ini aja. Jadi kalau di bawah ini ya, di sini saya pakai ini aja ya. Mohon maaf ya ada kendala teknis nih. Kalau di link di sini ya kurang lebih itu menyediakan media ya, jalan ya, menyediakan jalan. Coba cek sama saya. Ini bisa nulis nggak saya? Coba cek ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, di link ini menyediakan jalan gitu ya atau media untuk mengirimkan data. Ya, medianya dalam jaringan macam-macam tuh. Ada Ethernet itu kabel gitu ya, ada fiber, ada satelit itu pakai wireless gitu ya, macam-macam ya. Oke, kita mengirim data itu bisa pakai beberapa media ya, beberapa media sehingga sesampai. Nah, konsepnya pun sama di sini ya. Konsepnya pun sama. Nah, kita perhatikan. Jadi komplit ya, data, kemudian dicariin kendaraan, kemudian dikasih alamat, kemudian dikasih jalan. Selesai, sampailah ke host B gitu ya. Perhatikan di sini. Nanti kita bicara ini ya. Proses to proses nantilah ya, host to host nantilah ya detailnya ya. Konsepnya di sini. Perhatikan di sini. Ketika dia di posisi host ya, posisi komputer itu ada 4 layer lengkap tuh ya. Tapi ketika di posisi router dia hanya 2 layer ya, internet dan link gitu ya. Internet dan link. Perhatikan sini ya, ada 2 layer aja ya, internet dan link. Nanti kita bicara kenapa kok hanya di 2 layer ya, seperti itu. Ketika di host atau PC dia lengkap 4 layer. Kira seperti itu ya. Pun sama nih ketika kita bicara konsep referensi yang satunya yaitu OSI. OSI ini lebih lengkap dia. Dia lebih lengkap, dia ada 7 layer, ada 7 bagian, begitu ya. Ada 7 bagian. Secara proses sih sama ya. Menyediakan data, kendaraan, alamat, sama jalan ya. Jangan bingung ya. Cuma agak banyak 7 layer ya. Sama. Ini network topologi berkaitan dengan jaringannya. Misalnya ini host A kirim data gitu ya. Kirim data ke router, data tadi dikirimkan ke host B ya. Prosesnya di mana? Ada data flow di sini, ada data flow ya. Ada data flow. Seperti apa dia? Ya, seperti apa? Oke, application, generate data, presentation nanti aja lah ya. Pokoknya setiap blok ini dijalankan fungsinya. Dari application ke presentation, ke session, kemudian ke transport, ini kendaraan bersama konsepnya ya. Kemudian network, ini sama menyediakan alamat. Kemudian data link ke fisik. Ya, fisik ini media ya. Sorry, di bawah ini nggak bisa saya. Ya, media, kemudian di sini pakai Ethernet. Nah, perhatikan di sini. Kalau sampai router di sini, perhatikan di sini hanya 3 layer. Kalau tadi 2 layer, sama di sini hanya 3 layer ya. Oke, media kemudian sampai di sini. Nah, konsepnya di sini adalah ternyata kalau kita belajar proses konsep layering ya, ada model referensi belajar model referensiasi, di situ ada konsep layering ya. Dia masing-masing ada beberapa layer, ada bagian. Kalau TCP/IP ada 4, OSI ada 7 dan
saling terkait tuh masing-masing bagian atau layering. Ada misalkan fungsi di sana dan saling terkait. Gitu. Intinya seperti itu deh. Prosesnya ini dari bawah ke atas, kemudian bawah ke atas. Panahnya saya salah ya. Kalau ini dari atas ke bawah gitu ya. Sorry, dari atas ke bawah, sorry. Dari atas ke bawah, oke. Dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah sampai bawah ke atas. Begitu ya, sampai data itu diterima oleh komputer penerima. Nah, ini perbandingannya ya, perbandingannya. Oke, perbandingannya antara TCP dan OSI. Ya, TCP dan OSI. Nah, sejarahnya gini. Tadi udah sejarah. Kenapa OSI lebih lengkap? Karena gini ya, komputer sekarang kan sifatnya multitasking ya. Komputer sekarang kan sifatnya multitasking. Multitasking itu apa? Jadi multitasking komputer bisa menjalankan proses beberapa proses sekaligus dalam satu komputer. Komputer dulu enggak. Ya, komputer dulu tuh monotasking. Ya, monotasking satu task aja. Jadi komputer selalu menjalankan satu task gitu. Kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Mungkin seperti itu ya firasat saya. Jadi dulu tuh monotasking gitu, mungkin seperti itu ya. Kalau ada yang tahu lebih lanjut nanti komentar aja ya. Oke, kalau dulu tuh monotasking mungkin ya. Dia tidak sekompleks komputer sekarang. Nah, intinya seperti itu. Komputer sekarang tuh lebih kompleks sehingga perlu referensi yang lebih detail, kira seperti itu. Nah, antara TCP/IP sama OSI lebih detail mana? Lebih detail yang OSI kan, lebih banyak kan. Contoh ini ya, aplikasi di TCP/IP dijabarkan lagi nih, didetailkan lagi ya. Ada aplikasi sendiri, ada presentasi, ada sesi gitu ya. Kalau transport sih namanya sama nih, transport. Internet fungsinya sama tapi namanya berubah jadi network begitu ya. Kalau network access nih, network access ya dibagi di split ya, ada lebih detail, ada data link dan fisik. Kalau dulu hanya mengalusin media, sekarang tidak. Oke, ada media, ada kecepatan banyak di sana gitu, kecepatan medianya ya, seperti itu. Terus medianya juga ada kabel, ada wireless begitu ya, sehingga perlu detail gitu ya, lebih detail gitu ya. Nah, sehingga kita nantinya ke depannya kita belajar yang OSI gitu ya. Kita belajar lebih detail gitu ya. Sebenarnya sama aja mau TCP/IP atau OSI, tapi nextnya kita belajar lebih detail tentang model referensi OSI ya, seperti itu ya. Nah, kata kunci yang bisa kita simak di sini ini ya, kita simak ya. Masing-masing layer atau bagian menjalankan fungsi yang spesifik. Menjalankan fungsi yang spesifik. Kira seperti itu deh ya. Nanti kita simak. Terima kasih ya. Seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari? Pertama di sini kita akan, sudah. Sudah mempelajari tentang konsep sekilas ya tentang layeringnya gitu ya, terkait model OSI dan TCP/IP bedanya apa. Oke, seperti itu. Kalau OSI ada 7 layer gitu ya. Ini kalau TCP/IP kalau TCP/IP ada 4 layer gitu ya. Ini tadi lembaga publishingnya ya, pembuat standarnya IETF sama ISO gitu ya. Ini analoginya tadi yang sudah saya jelaskan gitu. Kemudian ini terkait representasi data dalam jaringan. Tadi saya bilang berupa bit ya, seperti itu. Kemudian aplikasi dan data, ini bicara bahwasanya data itu di-generate oleh aplikasi gitu ya. Seperti itu. Kalau ini bahwasanya data dalam jaringan, mempelajari proses data dikirimkan antar perangkat dalam jaringan perlu pendekatan model ya, ada OSI dan TCP/IP. Kalau yang ini tadi bedanya data dan informasi, ternyata nggak ada bedanya ya. Cuma sudut pandangnya saja ya, sudut pandangnya saja begitu. Kemudian yang ini pertanyaan awal ya. Bagaimana proses data itu dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan. Kalau yang ini awalan. Oke, sampai sini berarti awalan ya, startnya tadi ya. Jadi seperti itu. Materi kedua yaitu tentang pemodelan komunikasi data. Semoga bisa bermanfaat ya bagi rekan-rekan semua yang ingin belajar konsep jaringan gitu ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.